karena kesibukan Hari Raya Idul Fitri dan kita tinggalkan beberapa hari ya. Mungkin 1 minggu lebih, sehingga kondisinya nggak terganggu ya Ti ya. Iya. Contohnya itu ini Ti. Iya. Pohon pepaya Ti. Pohon pepaya itu waktu kita berangkat daunnya rimbun Ti. Rimbun sampai ke bawah. Nah, karena kita tinggal, mungkin yang kita titipi caranya nyiram kurang, jadi kurang air, sehingga daunnya pada layu, sehingga kita terpaksa kita potong-potong ya kan daunnya, ya masih tersisa itu bisa terselamatkan. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan pohon pepaya. Alhamdulillah meskipun kita tinggal, ini karena kita sudah terapkan sistem kapiler, masih bisa bertahan, dan sekarang ini sudah buahnya berwarna merah semua ya Ti ya. Nampak cantik ya Ti ya. Nah, merah dan hijau. Di sistem kapiler tuh, potnya kan kelihatan Ti. Nih, sistem kapiler. Dan kemarin sumbunya ini Akung sudah perbaiki dengan ini apa namanya, kain apa namanya? Flanel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Semangat Hidup Usia Lanjut di Kebun Loteng bersama Uti Kris. Di Kebun Loteng ingin cari apa Ti? Ayo Ti. Cabai kayak tadi. Ya, ada cabai yang bisa dipetik, cabai hijau besar untuk tambah bumbu dapur. Nah, sambil melihat ini kondisi kebun loteng ya. Kondisi kebun loteng setelah kita tinggal beberapa hari ya. Karena kesibukan lebaran ya Ti ya. Dan kita sempatkan untuk silaturahmi ke mana Ti? Jogja dan Solo. Sehingga kita tinggal selama 1 minggu ya Ti ya. 1 minggu lebih. Nah, 1 minggu lebih sehingga mengakibatkan kondisi kebun loteng ya sedikit agak terlantar, sehingga perlu pembenahan dan perawatan yang lebih serius lagi agar dapat pulih seperti semula. Saudaraku, apalagi sekarang ini mulai masuk musim panas ya, yang cuacanya itu sangat terik sekali, panas sekali, dan alhamdulillah dengan teknik yang kita terapkan yang terbaru ya Tri ya, bisa membantu sistem kapiler ya, bisa menolong atau mengatasi apa namanya, penyiraman ya Tri ya. Meskipun kita tinggal agak lama beberapa hari, alhamdulillah masih meskipun bagus, kita minta bantuan orang ya, dan bantuan orang itu yang tidak terlalu merepotkan ya Tri ya, karena sebagian, belum semuanya, sudah kita terapkan sistem kapiler. Nah, terutama untuk cabai ya Ti ya. Untuk cabai hijau besar. Alhamdulillah itu kita sudah terapkan sistem kapiler sejak penanamannya. Dan sehingga sekarang ini umur mungkin sekitar 2-3 bulan ya Ti ya. 2-3 bulan, alhamdulillah sekarang ini bisa petik perdana Ti ya. Bisa petik buah yang perdana. Karena sudah ada mulai yang sudah tua, bisa kita petik. Nanti kita ikuti keseruan Uti Kris dan sama Akung di sore hari ini. Di sore hari di Kebun Loteng. Alhamdulillah bagus cuacanya. Nah, selamat mengikuti. Ini Ti. Sebelum kita petik apa namanya? Cabai hijau. Coba sekarang kita tunjukkan kepada saudara online tentang kondisi kebun kita. Kebun loteng, Kebun yang tadi kita sampaikan karena kesibukan Hari Raya Idul Fitri dan kita tinggalkan beberapa hari, mungkin 1 minggu lebih, sehingga kondisinya agak terganggu ya Ti ya. Contohnya itu ini Ti. Pohon pepaya Ti. Pohon pepaya itu waktu kita berangkat daunnya rimbun Ti. Rimbun sampai ke bawah. Nah, karena kita tinggal, mungkin yang kita titipi caranya nyiram kurang, jadi kurang air, sehingga daunnya pada layu, sehingga kita terpaksa kita potong-potong ya kan daunnya,
ya masih tersisa itu bisa terselamatkan. Iya. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan pohon pepaya. Pepaya, ya. Tetapi ya perlu perawatan lebih serius lagi, Iya. karena daunnya sudah berkurang. Namun kemarin kita sempat ini ya Tia, bisa dimanfaatkan ya Kung, manfaatkan dengan memetik daunnya dan yang kita masak. Ya. Oseng-oseng daun pepaya, dan alhamdulillah enak sekali ya Tia. Alhamdulillah, dan daunnya memes ya Kung. Daun memes. Nah, memes ya. Ya. Dan ini buahnya juga nih Kung. Ya. Buahnya juga ada banyak buahnya. Banyak ya. Tinggal menunggu aja kita. Nah ini Ti. Ya. Apa namanya? Cabe lalap ya. Cabe lalap. Alhamdulillah meskipun kita tinggal. Iya. Ini karena kita sudah terapkan sistem kapiler, masih bisa bertahan, dan sekarang ini sudah buahnya berwarna merah semua ya Tia. Ya. Nampak cantik ya Tia. Ya. Nah, merah ini dan hijau. Di sistem kapiler tuh, potnya kan kelihatan Ti. Ya. Nah, nih sistem kapiler. Dan kemarin sumbunya ini Akung sudah perbaiki dengan ini apa namanya, kain flanel. Di sebelahnya adalah herbal, kunyit yang ini, kunyit yang kuning itu, kuning. Alhamdulillah itu juga kita tanam dengan sistem kapiler. Meskipun kita tinggal beberapa hari mudik ke Jogja Solo itu ya, alhamdulillah masih bisa diselamatkan dan dalam kondisi yang subur. Nah ini jahe. Jahe itu juga kita tanam dengan sistem kapiler nih. Termasuk sebelahnya itu apa namanya itu, daun pandan. Itu kita tanam dengan sistem kapiler. Ini juga nih. Nah ini kunyit putih. Kunyit putih ini tidak kita tanam dengan sistem kapiler karena belum sempat gitu ya. Tapi karena dekat dengan air ya sering kita siram, alhamdulillah. Ini seledri juga nih. Seledri itu baru Akung tanam 2 hari yang lalu sih. Dengan sistem kapiler ya. Sistem kapiler ya, dan pindahkan langsung hidup. Jadi, ini bagus. Ini tanaman kemangi yang tidak sengaja ditanam, tumbuh. Ini bisa dipetik sewaktu-waktu. Nah, depannya Uti itu nanas tanpa duri. Mungkin varietas baru itu Ti. Jadi pohon nanas tanpa duri. Ini waktu itu kita beli buahnya, lalu kita minta pucuknya, lalu kita tanam. Ini juga ini apa namanya, kunyit putih subur. Nah, dan ini juga ini apa namanya itu, serai kita ya itu numbuh dengan subur. Pohon ubi jalar nih. Ini ubi cilembu, mudah-mudahan nanti bisa ada buahnya. Nah ini pohon padi nih. Pohon padi yang kedua nih. Yang pertama sudah Akung babat. Lalu numbuh lagi dan tumbuh buahnya lagi. Nah, ya itu. Alhamdulillah. Itu nih padi. Ini tanaman yang semula nih. Semula, cuman setelah itu Akung potong. Terus numbuh lagi sih. Nah keluar buahnya ini. Ya alhamdulillah. Tapi yang ini ya nanti kalah sama burung. Yang pertama itu dimakan burung sih. Habis. Ada tanaman ini tuh apa ya? Berarti, terong apa ya? Ya ini terong mungkin ya Ti. Mungkin terong. Aku sendiri nggak nanam tuh. Tumbuh sendiri. Akung ya terus ya karena ini di kapiler. Hanya Akung tambah-tambah, kalau ini tambah air pupuk. Nah, nanti apa hasilnya ya. Nah ini tomat nih, alhamdulillah. Tomatnya berbuah. Berbuah ya. Nah, ini Akung tanam dengan sistem kapiler nih. Jadi nggak repot lagi untuk nyiram-nyiram berbuah. Ini mudah-mudahan nanti bisa diteruskan nih caranya ini. Itu sistem kapiler nih. Bawahnya sistem kapiler ya. Nah, ini seledrinya sudah tua sekali. Ini Akung manfaatkan bijinya di benihnya untuk benih. Ini sudah tua sekali. Ini mungkin yang generasi pertama. Sudah banyak menghasilkan bibit yang lain ini dan sudah berulang kali kita panen.
sewaktu-waktu kita memerlukan daun seledri sudah siap, tinggal petik saja. Ini segar sekali dan ini kita tanam dengan sistem kapiler sumati seledri. Nah, ini ketika kami tinggal pulang kampung mudik ke Jogja Solo, meskipun cuaca sangat panas ketika itu, alhamdulillah bisa terselamatkan karena sudah kami terapkan sistem kapiler. Alhamdulillah ini banyak buahnya yang bisa kita petik. Sebelah sini juga ada, termasuk ini cabai rawit. Cabai rawitnya sudah ini bagus cabai rawitnya nih. Cabai rawitnya mau dipetik juga bisa sih itu. Oh, cakep tuh. Ini cabai rawit, ini umur 3 bulan lah kira-kira. Nah, ini seledri yang kecil, yang masih kecil, ini tanaman bidan. Dan ini banyak sekali benih. Ini nih, bibit seledri ini yang yang bunga yang sudah tua itu jatuh ke pot ini, pot cabai numbuh. Jadi banyak ini bisa dipindahkan, banyak nih, alhamdulillah. Jadi sekarang punya bibit seledri yang semula kita mengalami kesulitan untuk membuat bibit seledri ya. Sekarang alhamdulillah. Hanya daun bawang nih ada. Daun bawang kita belum berhasil. Ini pepayanya Agung perlihatkan dari atas nih, bisa nampak jelas tuh. Alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi tuh tua itu yang paling bawah. Nah, tuh utikres ada di bawah itu. Kami posisinya ada di atap genteng ini. Di atap genteng ini, atap genteng. Kami berdiri di atap genteng. Nah, ini sistem terasering yang kami terapkan untuk bercocok tanam di atas genteng, yaitu di loteng dan atap genteng. Iya, kami menerapkan sistem terasering. Iya. Ayo kita petik ya Iya. Iya. Ya, kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik perdana cabai hijau besar. Nih. Ini saudara online, cabai yang sudah tua, cabai hijau. Kita petik. Alhamdulillah, ini senengnya punya cabai. Ini impian dulu yang kita kita angan-angan ya, impian yang kita ini sistem kapiler. Sumbunya menggunakan kain flanel. Lebih hemat kalau belinya itu per meter. Jadi beli 1 meter aja sudah bisa kita gunakan, lalu kita potong-potong selebar kurang lebih 2 hingga 3 cm. Mungkin lebih aman ya 3 cm. Lalu kita gunakan untuk sumbu dalam sistem kapiler. Banyak satu pohon aja banyak tuh. Nah, kita pilihin yang gede-gede ya. Ini satu pohon, nggak semuanya ini, kita pilihin yang gede-gede aja Belakangnya tuh gede-gede. Ya, ini mau pindah. Nih. Alhamdulillah ya Allah. Ini rezeki ngerti. Kami menghimbau pada saudara online, manfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah saudara-saudara online meskipun terbatas. Nah, kami memaksimalkan lahan di atas genteng karena kami tidak punya lahan di area di bawah. Tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, sehingga kami membuatnya di loteng dan atap genteng ya. Dan alhamdulillah
terbukti bisa memberikan manfaat. Apa namanya? Sampah dapur ya, Ti ya? Sampah dapur untuk dijadikan pupuk organik. Tuh, nanti ambilannya beberapa ini sudah banyak, Ti. Tuh, alhamdulillah. Ini aku hanya pilih yang ini loh, Ti, yang kira-kira tua aja, kira-kira sudah inilah yang ini aku masih tinggalkan. Karena ini bakal banyak ini, Ti. Bakal banyak nih, alhamdulillah. Nih, di sini juga ada nih. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Ini pohonnya masih kecil, Di. Pohonnya masih kecil. Tapi buahnya gede-gede. Gede-gede dan banyak, Ti. Ini aku kasih pupuk ini cair organik olahan dari limbah dapur dan aku kocorkan lalu meresap ke dalam tampungan dari sistem kapiler, jadi nggak ada yang terbuang, Ti. Ini cabai rawitnya. Tuti pengen lihat cabai rawitnya, Ti? Nih, sambil ini kameranya dipegangi. Aku tunjukkan. Iya. Nah, mana aku ya, Pak. Ini aku lagi mengambil pohon cabai rawit lalap karena naruhnya di atas sehingga Uti nggak bisa lihat. Nih. Iya, ini. Tuh. Alhamdulillah. Iya. Iya kan? Iya. Ini bunganya banyak. Bawahnya. Ini seledri. Ini pohon seledri ya. Jadi nggak ditanam karena berdekatan pohon cabai dengan pohon seledri. Akhirnya bunga seledrinya pada jatuh ke pohon ini cabai. Alhamdulillah ditumbuh nih. Banyak nih, nanti aku mau pisah-pisah lagi. Ya. Ini yang. Ya. Ini udah? Udah nih, Kum. Ya. Iya. Di atas itu serai ya, Kung ya? Serai ya. Oh, serai juga ada di atas tuh, alhamdulillah. Seledri, serai, kemudian pohon cabai lalap, cabai rawit lalap ya di atas. Jadi Akung yang selalu merawatnya sampai ke atas nih. Uti nggak bisa. Nah ini. Cabai rawitnya ada 3 pohon. Ya. Tadi yang paling lebat kan. Iya. Nah ini tomat nih. Ini nggak dipetik semuanya sih itu. Nggak usah ya udah. Ini baru dipetik. Ya. Oh alhamdulillah. Ini cabenya ya. Alhamdulillah ini. Iya. Kung, lihat Kung, coba Kung. Iya, sekarang nih. Uti mah hanya megang aja, Kung. Ya, nih. Uti memegang hasil panen, yaitu cabai hijau besar yang baru saja dipetik. Ya, Ti ya. Seneng ya, Ti ya? Seneng ya. Oh, tuh, iya. Masih banyak ya, Kung, tapi masih. kita ambil yang sudah besar-besar aja. Masih, itu. Tahap berikutnya aja. Itu kalau kira-kira 1/4 kilo ada ya? Setengah kali, Kung. Setengah kali ada ya. Wah, ini dimasak. Ini apa namanya? Tempe. Nah, yang sebelah sana itu ada rawit lalap udah merah-merah. Uti yang petik bisa nanti ya. Oh, rawit lalap. Oh iya. Cabai pedes. Cabai rawit Pedes lalap. Ya? Lalap ya. Ah, itu kurang pedes sih. Kurang pedes ya ini ya. Beda yang tadi ya, yang itu ya. Iya. Itu kan untuk lalap
harusnya hijau-hijau itu, Ti. Nah, hijau. Ini jadi merah. Itu banyak loh, Ti. Alhamdulillah nih. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Apa karena apa mungkin dulu itu kan waktu belum memperbaiki apa namanya itu kapilernya. Ya. Itu kan sumbunya itu sudah hancur. Oh gitu ya. Terus kemungkinan apa namanya nutrisinya nggak bisa terserap dengan maksimal. Jadinya kecil-kecil. Ya. Nah baru sadar lalu aku ganti. Nah sekarang ini mudah-mudahan bisa besar ya. Bisa berubah. Kalau misalnya nggak berubah ya memang mungkin jenisnya begitu. Bisa juga begitu Kong ya. Iya. Ini merah-merah ini. Alhamdulillah. Ya. Inilah hasil upaya kita ya Kung ya. Iya. Akung yang selalu merawatnya. Ya. Akhirnya kita bisa. Itu di sebelah Uti itu, sebelah kiri itu kan bibit sawi itu, Ti. Mana? Yang udah kering-kering itu. Oh. Ini nih yang enggak depan itu. Depan Uti. Iya, ini ya. Sebelah kiri. Enggak atas tuh. Atas. Ini bunga itu yang kuning-kuning itu. Oh, kuning-kuning. Ini ya. nih, ini nih. Nah, kan? iya. Sawi ya ini. Itu sawi itu. Bisa nanti diambilin bibitnya. Iya. Sawi hijau. Sawi hijau iya. Sawi hijau. Oh, Senang kalau metik-metik ini senang Kung. Senang iya. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan bila mana kita berkebun. Ya kan, Ti? Iya, betul. Ya, meskipun ya, hasilnya tidak seperti yang apa namanya orang-orang yang sengaja berkebun untuk tujuan usaha ya, Ti. Ini untuk kebutuhan keluarga. Dapur kecil. Ya. Jagung segini aja. Masih itu merah-merahnya semuanya dipetikin, Ti. Semuanya? Oh, merahnya dipetikin semua. Tuh. Iya. Daripada nanti cuman busuk. Busuk sayang ya. Kalau untuk bibit nanti dipilih terus di ini, Ti. Di apa namanya di ya? Iya, ditanam. Alhamdulillah nih. Banyak. Hanya mungkin agak kempes, ada yang kempes-kempes. Ya mungkin karena umurnya sudah lewat panen ya. Kalau cabai hijaunya memang sedikit. Kalau orang udah tua kan kulitnya keriput. Iya betul. Niko, udah gini aja. Gitu. Oh alhamdulillah dapat 2 macam cabai. Cabai, iya. Cabai hijau besar dan cabai rawit lalap yang sudah merah. Merah. Di sana pun juga ada, Ti. Di sana. Tapi nggak usah dipetik, kemarin kan dipetik. Ini ada cabai juga, cabai. Cabai itu cabai rawit pedas. Rawit, iya, cabai yang pedas ya, Kung? Oh iya ada 2 rumpun ya, 2 rumpun cabai. Nah, inilah kondisi tanaman di kebun loteng yang perlu penanganan lebih serius lagi semenjak waktu kesibukan Lebaran agak terlantar. Nah, sekarang perlu benah-benah lagi. Saudaraku, demikian keseruan kami bersama Uti Kris di kebun loteng memetik cabai hijau besar dan cabai rawit lalap ya. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara online untuk berkebun meskipun dalam lahan terbatas. Nah, kami melakukan berkebun di loteng dan atap genteng karena kami mengalami keterbatasan lahan. Ya, jadi kami terpaksa bercocok tanam di loteng dan di atap genteng. Atap genteng ya. Iya. Nah, ini hasilnya Kung ya, jadinya ya. Iya. Alhamdulillah nih. Inilah saudara online kebun kami, kebun loteng dan atap genteng, yaitu di atap benar-benar di atap genteng dan benar-benar di loteng. Ya, buahnya satu tuh. Oh, pepaya. bahkan pohon pepaya pun juga tumbuh di loteng ya. Ada beberapa pohon. Bahkan tetangga
Ini, mohon maaf kami tunjukkan ya, tetangga yang di seberang sana itu selalu memberikan komentar. Waduh, pohon pepayanya berbuah. Aku seneng banget. Setiap hari aku melihatnya. Gitu. Alhamdulillah. Inilah manfaat yang kami dapatkan berkebun di loteng dan atap genteng. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan memberikan manfaat dan kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dan produktif.